Shalom, Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Senin 25 Mei. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Sungguh ku tak mengerti, sungguh ku tak berdaya meraih cita-cita. Aku tak punya daya, aku tak punya harta, yang ku punya hanya Dia. Berjalan bersamanya, bersandar kepadanya, itu yang Dia minta. Percaya kepadanya, Yesus segala Raja, Dia atur segalanya. Hayun langkah kakiku, ku ulurkan tanganku pada Yesus Tuhanku. Dia pegang tanganku, mantap langkah kakiku, meraih masa depanku. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita membuka dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keberhasilan seseorang tidak diukur dari posisi yang sudah dicapai di dalam kehidupan, tetapi diukur dari keberhasilannya mengatasi berbagai-bagai rintangan ketika ia bergerak dan beranjak menuju keberhasilan itu. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudaraku, mari hari ini kita belajar untuk mengatasi berbagai rintangan yang bernama pencobaan itu. Bagaimana caranya Ibu Bapak Saudaraku? Bapak Yakobus menasihatkan supaya menerima setiap pencobaan yang datang sebagai bagian dari ujian terhadap iman. Di sana dikatakan, Ibu Bapak Saudaraku, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Yakobus yang menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan hamba Kristus Yesus menulis suratnya ditujukan kepada kedua belah suku di perantauan. Bukan ajaran berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya teologis, tetapi sebagai panduan atau bimbingan rohani terhadap orang yang sudah percaya. Itulah sebabnya setiap orang percaya tahu bahwa hidup di dalam Tuhan tidak terlepas dari berbagai ujian dan pencobaan. Itulah sebabnya Bapak Yakobus menasihatkan, terimalah setiap pencobaan atau ujian itu sebagai bagian yang
dan tidak terpisahkan dari hidup pengiringanmu akan Tuhan, tetapi juga anggaplah sebagai kebahagiaan yang tersendiri karena punya rencana yang baik di balik ujian itu, yakni menciptakan ketekunan di dalam hidup ibu bapa saya dan saudara. Karena memang ujian pencobaan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat ibu bapa saudaraku semakin kuat. Lalu berikutnya Bapak Yakobus mengajarkan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Rupanya ujian ibu bapak saudaraku terhadap iman kita membuat kita menjadi sempurna dan utuh di hadapan Tuhan, sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Mari ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita duduk tenang lalu mencoba memikirkan ujian apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Mungkin ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ujian saya pada saat ini adalah terhadap kesabaran saya. Mungkin ibu bapak saudaraku berkata, pasangan hidup saya tergodai untuk uring-uringan, sehingga itu menguji kesabaran saya. Dalam kondisi seperti ini ibu bapak saudaraku, mari duduklah dengan tenang. Rupanya pasangan ibu bapak saudara semuanya diperhadapkan dengan kejenuhan dalam saat-saat seperti ini, sehingga dalam kejenuhan itu menimbulkan uring-uringan. Jangan ditanggapi dengan uring-uringan, tetapi keluarkanlah buah yang Tuhan Yesus tanamkan dalam hati ibu bapak saudaraku, yakni kesabaran. Hadapi dengan sabar. Namanya juga orang diperhadapkan jenuh ibu bapak saudaraku, membuat pikiran jadi stres. Masih mending bukan depresi. Karena kalau berlanjutan dari stres ke depresi lalu nanti melahirkan frustasi, itu berbahaya. Oleh sebab itu mari hadapi dengan penuh kesabaran, lalu yakinkan bahwa segala sesuatu belum berakhir sampai di sini. Mungkin ibu bapak saudaraku punya ujian atau pencobaan yang dinamakan untuk meninggalkan pasangan hidup saudara. Bisa jadi karena situasi seperti ini, saudara melihat pasangan hidup saudara tidak sanggup lagi membiayai hidup saudara, atau penghasilan saat-saat seperti ini pas-pasan, atau bahkan penghasilannya mohon maaf nol dalam kondisi seperti ini. Bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk dicaci maki, bukan dikatakan salah kita bisa nyari duit dan lain sebagainya, tetapi beri kesempatan. Karena apa? Saat-saat seperti ini memang saat yang sulit. Oleh sebab itu sekali lagi keluarkan buah yang dihasilkan Roh Kudus dalam hidup kita, yakni sabar. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Oleh sebab itu mari dari pihak pasangan yang bernama istri, tolong pahamilah suami Anda. Terimalah apa adanya dan yakinkan bahwa nanti tiba saatnya akan kembali bekerja dan diberkati Tuhan, sehingga boleh menikmati penghasilan yang lebih besar. Dan kepada para suami, coba tolong juga sabar terhadap istri yang uring-uringan karena jenuh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini, mari ibu bapak saudaraku merenungkan ada satu sajak yang bagus. Sajak itu berbunyi begini: jangan mencari kesalahan orang yang timpang atau tersandung-sandung di sepanjang jalan kehidupan, kecuali engkau sudah mengenakan sepatu yang dipakainya atau menanggung beban yang dipikulnya. Mungkin ada paku dalam sepatunya yang melukai kakinya, meski tersembunyi dari pandanganmu. Beban yang ditanggungnya bila kau pikul di punggungmu, mungkin kau akan tersandung juga. Jangan terlalu keras pada yang melakukan kesalahan atau melempari dia dengan kayu atau batu, kecuali engkau yakin
dan seyakin-yakinnya bahwa engkau tidak punya kesalahan. Ibu bapak saudaraku, kita punya banyak kekurangan. Oleh sebab itu mari dalam situasi yang seperti ini kita kedepankan kesabaran kita di tengah-tengah ujian pencobaan. Karena ujian dan pencobaan melahirkan ketekunan, ketekunan melahirkan kesempurnaan, sehingga kita kedapatan utuh di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudaraku, mungkin ibu bapak saudaraku berkata, "Om, jujur aja saya tidak pernah bisa sabar lagi." Dengarkan, kalau ibu bapak saudaraku katakan itu berarti saudaraku menyerah karena kedagingan ibu bapak. Oleh sebab itu bersandarlah kepada kuat kuasa Roh Kudus. Karena kalau kita bersandar pada kuat kuasa Roh Kudus, Roh itu yang memampukan untuk ibu bapak saudaraku tetap sabar. Ibu bapak saudaraku pernah dikisahkan di rumah sakit Purwokerto. Dulu pernah ada pasien dari kampung, tetapi pasien ini orang yang sangat-sangat kaya. Ibu bapak minta disiapkan ruang VVIP. Kamarnya bagus, lalu dilengkapi dengan 2 kamar mandi. Yang kamar mandi pertama adalah WC duduk, wastafel duduk itu. Lalu yang satu lagi WC jongkok. Tetapi herannya ibu bapak saudaraku, pengusaha ini setiap kali mau buang air besar selalu marah-marah dan minta diantar oleh perawat ke sungai di belakang rumah sakit itu. Ibu bapak saudaraku, tentunya perawat tentu jengkel sekali, tapi bagaimanapun juga sumpah perawat mengatakan bahwa pasien harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya setiap pagi perawat ini mengantar sang pasien ini ke sungai untuk buang air besar dan menuntun kembali ke rumah sakit tentu dengan wajah yang cemberut sedemikian rupa. Ibu bapak saudaraku, mengapa orang itu seperti itu? Karena membiasakan hidup dalam kebiasaan, tidak lagi mengandalkan kepada kehidupan masa kini. Saudaraku yang kekasih, bisa hal itu terjadi pada saudara dan saya dengan berkata, saya tidak bisa sabar lagi karena ibu bapak saudaraku mengandalkan kedagingan. Itu sama seperti pasien yang setiap kali buang air kecil maupun air besar minta diantar ke sungai. Padahal di ruangan itu disiapkan WC yang seharusnya tinggal dinikmati, tidak perlu capek-capek lagi. Oleh sebab itu, mari andalkan Roh Kudus supaya saya dan saudara boleh menikmati setiap ujian dan menjadikan ketekunan, dan ketekunan menjadikan saya dan saudara pribadi yang utuh. Selamat berbahagia di tengah ujian dan pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang sudah memberkati kami dan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya setiap ujian dan pencobaan yang datang kepada kami hadapi dengan penuh sukacita karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menerima sebagai bagian dari ujian terhadap iman kami, sehingga kami menjadi tekun dan akhirnya menjadi sempurna dan utuh di hadapan Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Berkati sepanjang hari ini sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.